Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafnia Viva Solihat, Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020 dengan NPM 036. Di sini saya akan bahas mengenai materi pembelajaran pengembangan diri dalam rangka ujian tengah semester. Nah, dalam materi pengembangan diri terdapat empowering activities dengan kata kuncinya. Untuk yang pertama adalah training dengan kata kunci from unknown to known. Untuk yang kedua coaching dengan kata kunci unlocking potential. Dan untuk yang ketiga ada mentoring dengan kata kunci from expert to less expert. Yang keempat ada consulting dengan kata kunci problem solving. Dan yang terakhir ada terapi atau counseling. Dalam empowering activities, sebelum kita mengempowering orang lain, kita harus mengempowering diri kita sendiri. Nah, untuk ciri-ciri empowering people, yang pertama itu sadar kekuatan belajar atau never stop learning. Nah, bahwasannya dalam hal ini sadar utuh. Nah, sadar utuh ini untuk belajar kita harus memiliki motivasi atau daya dorong baik internal maupun eksternal. Nah, dalam hal ini belajar bukan suatu dorongan melainkan kebutuhan. Nah, untuk yang kedua itu visualisasi atau perlunya aksi nyata. Nah, dalam hal ini kita harus paham mengenai self-directive learning atau sebuah pemahaman bahwa keberhasilan proses belajar adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, bahwasannya untuk contohnya itu seperti saya akan lebih tanggung jawab atas apa yang sudah saya capai saat ini, lalu saya akan terus berusaha untuk belajar dan belajar bahwa sesuai yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya belajar bukan hanya sebatas dorongan dan keharusan, melainkan kebutuhan untuk diri kita sendiri. Nah, untuk yang pertama itu training. Bahwasannya training merupakan pengalaman belajar yang dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Nah, sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk membantu peserta untuk mengembangkan sebuah kompetensi yang belum dimiliki sebelumnya. Nah, training di sini membantu memberikan learning experience untuk membantu memiliki kompetensi, dan kompetensi tersebut dibangun ke dalam 3 hal, yaitu terdapat knowledge, skill, dan attitude. Nah, dalam hal ini, training ini dibagi ke dalam 2, yaitu ada pedagogi dan andragogi. Nah, untuk pedagogi itu sendiri yaitu pelajaran yang ditujukan untuk anak-anak, sedangkan andragogi yaitu pembelajaran yang ditujukan untuk orang dewasa. Nah, dalam hal ini perbedaan karakteristik orang dewasa dengan anak-anak sangat jelas berbeda. Bahwasannya ciri-ciri orang dewasa itu memiliki umur 15 tahun ke atas. Nah, untuk karakteristik orang dewasa ini diantaranya yang pertama memiliki experience, yang mana diantaranya yaitu work, education, and life. Nah, dalam hal ini orang dewasa juga jika menjalani pelatihan ini maka akan terdapat kemungkinan adanya SUTS atau sepakat untuk tidak sepakat. Nah, untuk yang kedua itu bahwasannya anak kecil belajar untuk masa depannya, sedangkan orang dewasa belajar untuk masa kini. Nah, untuk yang selanjutnya itu bahwasanya orang dewasa ini juga cenderung memiliki banyak pengalaman dibandingkan anak-anak. Maka dari itu orang dewasa lebih cenderung sulit untuk berpikir atau berkonsentrasi karena banyak sekali hal yang dipikirkan, sedangkan anak-anak itu lebih mudah fokus dan berkonsentrasi karena belum banyak hal yang dipikirkan. Nah, untuk yang terakhir itu bahwasannya orang dewasa juga cenderung sulit diatur atau orang dewasa itu lebih suka mengatur dirinya sendiri. Nah, sehingga terkait itu semua, bahwasannya fungsi trainer dalam pelatihan ada 4. Yang pertama itu berfungsi sebagai narasumber, yang kedua sebagai dinamisator, dan yang ketiga motivator, dan yang terakhir itu fasilitator. Nah, untuk selanjutnya itu melakukan pelatihan andragogi. Bahwasannya metodologi pelatihan andragogi yang dikenal dengan REM to FEM. Di antaranya itu yang pertama resensi, lalu ada appropriateness, yang ketiga motivation, yang keempat primary, lalu ada two-way communication, feedback, active learning, dan multi-sense learning, dan exercise.
Nah, ketika orang dewasa dalam proses pendidikan atau pembelajaran, jadi orang dewasa ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan anak-anak ketika sedang melaksanakan proses pendidikan atau pembelajaran. Nah, selain itu juga dalam mata kuliah pengembangan diri ini sudah dibahas mengenai apa itu media dan metode. Nah, bahwasannya, metode merupakan prosedur atau teknik dalam menyampaikan metode, media, aktivitas untuk membantu peserta agar paham terkait materi. Nah, sedangkan media itu merupakan sebuah benda, stimulus, maupun aktivitas untuk mendorong pemahaman peserta atau membawa peserta agar lebih mudah paham terkait materi yang diberikan. Nah, kita juga harus ingat bahwasannya pelatihan ini terdapat 3M, yaitu materi, metode, dan media. Nah, yang selanjutnya itu ketika kita menyiapkan sesi-sesi pelatihan andragogi, maka ada 3 hal yang perlu disiapkan. Di antaranya itu yang pertama, bagaimana menyampaikan wawasan kognitif, yang kedua itu bagaimana mengupayakan peningkatan keterampilan peserta, yang ketiga itu bagaimana membangkitkan mentalitas atau sikap peserta ke arah yang lebih positif. Jadi, terdapat knowledge, skill, attitude yang perlu diperhatikan ketika merancang materi pelatihan. Nah, materi pelatihan orang dewasa adalah mendesain pengalaman belajar. Nah, dan pengalaman belajar tersebut diantaranya itu yang pertama itu pengalaman mendengar, pengalaman upaya memahami, pengalaman diskusi, pengalaman praktek, pengalaman kerjasama, pengalaman memimpin dan dipimpin. Nah, dalam sebuah pelatihan andragogi, bahwasannya metode wajib bervariasi karena berusaha memenuhi prinsip-prinsip metodologi pembelajaran yang disingkat rem to fem. Maka untuk metode yang pertama yaitu metode ceramah atau disampaikan secara lisan, dan yang kedua itu yaitu brainstorming, dan yang ketiga itu adalah tanya jawab. Nah, hal ini itu minimal metode untuk memastikan two-way communication dan memastikan active learning untuk praktek untuk dipraktekkan pada sesi-sesi tersebut. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.